Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai koordinasi. Saya Rahman Noprialdi dan rekan saya Gita Ramadhani. Pengertian koordinasi. Koordinasi secara etimologi adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris coordination, yang memiliki arti kegiatan menertibkan, mengatur, atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Jadi jika dilihat berdasarkan asal katanya, maka pengertian koordinasi adalah suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks agar semuanya bisa terintegrasi dan bisa bekerja sama secara efektif dan harmonis. Tujuan koordinasi. Adapun tujuan koordinasi diantaranya adalah menciptakan dan memelihara aktivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyelesaian, kebersamaan, dan kesinambungan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi, mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interindependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif di kalangan unit kerja interindependen dan independen yang berbeda-beda agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh unit kerja yang lain melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif. Dan selanjutnya, menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antar bagian dalam organisasi, menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktivitas dalam organisasi, yang terakhir menimbulkan kesadaran di antara para pegawai untuk saling membantu. Prinsip-prinsip koordinasi. Dalam pelaksanaan proyek perubahan pasti membutuhkan koordinasi. Untuk itu, kita perlu memahami terlebih dahulu prinsip koordinasi yang merupakan acuan atau dasar dalam pelaksanaan koordinasi. Penerapan prinsip koordinasi secara tepat dapat mendukung terwujudnya proyek perubahan. Menurut para ahli, terdapat beberapa prinsip koordinasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain ialah: yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang terjalin dalam rangka koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif. Yang kedua, integrasi. Integrasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Yang ketiga, sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan tindakan dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Yang keempat, simplikasi. Simplikasi yang dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Adapun prinsip koordinasi lain, menurut Marie Follet, dalam studi manajemen klasik terdapat 4 prinsip, yaitu 1. Tahap awal atau early stage. Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. 2. Kesinambungan atau continuity. Berdasarkan prinsip kesinambungan, koordinasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses koordinasi dimulai sejak membentuk organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. 3. Kontak langsung atau direct contact. Berdasarkan prinsip kontak langsung, proses koordinasi dapat berjalan dengan baik karena adanya komunikasi langsung antara organisasi dan anggotanya. Seluruh manajer harus mampu berkomunikasi langsung dengan baik dengan bawahannya sehingga tercipta hubungan yang baik. 4. Hubungan timbal balik atau reciprocal relation.
Prinsip timbal balik menyatakan bahwa semua faktor dalam organisasi saling bergantungan dan berhubungan. Setiap keputusan dan tindakan seseorang di dalam organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. D. Ciri-ciri koordinasi. Koordinasi memiliki ciri-ciri yakni 1. Tanggung jawab untuk koordinasi terletak pada kepemimpinan. 2. Ada proses atau proses lanjutan karena koordinasi adalah tugas pemimpin terus-menerus dan perlu ditingkatkan hingga tujuan tercapai. 3. Penyesuaian dilakukan dalam grup secara teratur, sehingga dapat membuat penyesuaian dalam grup daripada dalam tugas individu. 4. Konsep kesatuan perilaku juga merupakan dasar utama koordinasi. 5. Tujuan utama koordinasi adalah tujuan bersama. 6. Koordinasi adalah upaya untuk bekerja sama yang merupakan persyaratan utama untuk koordinasi yang efektif. E. Jenis-jenis koordinasi. Pada proses pelaksanaannya, koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi berdasarkan ruang lingkup dan berdasarkan alur koordinasi. 1. Koordinasi berdasarkan ruang lingkup. Koordinasi dibedakan berdasarkan ruang lingkup, terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Koordinasi internal, yang memiliki arti hubungan antar tingkat manajer, departemen, eksekutif, cabang, divisi, dan karyawan atau siapa saja yang bekerja dalam suatu organisasi dengan tujuan guna menyelaraskan tujuan dan kegiatan unit kerja yang terdapat di dalam organisasi tersebut. B. Koordinasi eksternal, yaitu suatu bentuk hubungan antar organisasi dan karyawan dengan lingkungan luarnya, seperti konsumen, masyarakat, supplier, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, kompetitor, dan lain-lain. 2. Koordinasi berdasarkan alirannya. Jika dilihat berdasarkan alirannya, maka koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. A. Koordinasi vertikal adalah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dan harus bisa memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan aturan organisasi. B. Koordinasi horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antar beberapa unit departemen kerja pada tingkatan hierarki manajemen yang sama. Contohnya adalah koordinasi antar pihak departemen marketing dengan departemen pergudangan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun perilaku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.